kadang-kadang juga apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, ya ritual-ritual kita lakukan secara rutin, berkesinambungan, terus-menerus. Ini kadang-kadang saking rutinnya, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu sudah masuk dalam ruangan bawah sadar, ruangan unconscious. Ya, ruangan unconsciousness itu kita melakukannya tidak dalam keadaan sadar. Ya, apa saja yang sudah lanyah, sudah terbiasa berulang-ulang, itu yang menjadi tidak kita sadari. Umpamanya begini, waktu kita pertama kali belajar nyetir, itu selalu kita sadari ini rem, ini gas, ini pindah kopling, kecepatan sekian, tuh lihat lagi speedometernya, oh ini sudah 60, sudah masuk gigi 3, ini begitu. Ya kan begitu. Dan kita terpusatkan pikiran kita keadaan belajar nyetir. Setelah sekian puluh tahun saya bisa nyetir, saya nyetir, semuanya berjalan secara refleks. Sudah pada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, pindah gigi, ngejek gas, ngejek rem, lampu sen, itu sudah dalam ruangan bawah sadar. Sehingga apa? Bisa sambil nyetir, sambil merencanakan besok apa yang harus saya lakukan. Sambil nyetir, keanjatan, tangan lah bergerak, semua nyetir bolak-balik kotor. Ya, nyalip sana, nyalip sini. Ya, itu semuanya dalam bawah sadar. Di dalam saya sedang nyetir, saya memikirkan materi apa ceramah yang akan saya sampaikan ketika akan menyampaikan ceramah di anjatan. Paham nggak? Sadar nggak begitu? Itu sudah masuk dalam ruangan unconscious, artinya sudah masuk dalam bawah sadar. Sehingga sebetulnya inilah yang perlu kita ungkap, alam bawah sadar kita ini. Jadi yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan itu sedang di dalam bawah sadar. Kesadaran kitanya adalah yang dipikirkan adalah yang lain. Ya itulah. Jadi kadang-kadang keinginan nafsu kita yang berkecamuk dalam itu di bawah sadar kita. Itu yang jadi persoalannya. Kita nggak merasa bahwa kita ini sebetulnya mengikuti nafsu. Jadi kiranya kerja untuk Allah aja. Ternyata hanya untuk nafsu semua. Makanya perlu adanya variabel, ada variasi dalam hal ini. Orang yang rutin, dirutinkan. Kalau maghrib, rakaat pertama bacanya Al-Kafirun. Kemudian rakaat keduanya bacanya apa? Kulhu. Isya rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat keduanya Ad-Duha umpamanya. Dirutinkan begitu. Ya hari pertama iya kita dalam keadaan apa ya maksud apa ya ini maghrib waktu ini. Nanti sudah lewat. Ya sudah masuk bawah sadar lagi. Kita jadi tidak sadar lagi. Makanya saya kira mungkin juga ada benarnya ketika orang mengatakan bahwa Rasulullah juga ketika sholat itu bervariasi. Jadi engkau kadang-kadang sedekap, engkau beli kadang-kadang. Engkau kunut, engkau beli. Makanya di luar keinginan kita untuk melakukan variasi, Allah sendiri sudah punya kebijaksanaan untuk menerapkan kehidupan yang bervariasi. Iya. Saya gue dagang, ya untung. Engkau dipai rugi. Rumah tangga, engkau anak sonone, engkau anak tukarane. Karena begitulah maka kita menjadi betah di dunia ini. Engkau musim hujan, engkau musim kemarau. Engkau sakit, engkau waras. Itu perlu. Jadi sakit juga perlu. Nah, jadi memang Allah sendiri membuat dinamika kehidupan itu seperti itu supaya kita tidak bosan. Begitu juga tingkat kemakmuran yang sangat mapan itu bisa berujung kepada bunuh diri juga. Di Swedia itu satu masyarakat yang paling makmur di dunia ya. Segala macam kebutuhan hidup terpenuhi. Orang nggak takut sakit, orang nggak takut tua, orang nggak takut semuanya. Orang kawin aja dapat subsidi kok. Di sana orang kawin subsidi dibantu. Dihitung ranjangnya, dipannya, semuanya itu. Uang hajatannya berapa, dibayar negara. Sakit, ya berobatnya gratis, dikasih uang lagi, uang sakit namanya. Saking makmurnya, ternyata di situ paling banyak orang bunuh diri. Ya itu, jadi ya ketika dagangan kita rugi, ya terus begitulah. Ketika Anda jatuh sakit, ya begitulah. Ya, sehingga Anda kembali sadar lagi, oh berarti nikmatnya sehat itu seperti ini. Itu perlu. Ini consciousness dan unconsciousness ini kajian psikologis yang pada zaman sahabat belum ada ilmu jiwa tuh. Maka isinya bukan an-zahri qalbi, bukan apa. Unconscious itu bahasa Arabnya Allah syu'ur. Allah syu'ur.
Kalau konsis itu syuur dan Allah syuur. Apa saja perangsang yang kita tangkap melalui indera kita, apakah pekerjaan, apakah gambar, apa lukisan, apakah bentukmu dan sebagainya. Lalu kan kita tanggapi, ada tanggapan. Lalu kan menjadi satu kesan. Setelah itu kan masih di atas sadar, masih dalam kesadaran kita. Tetapi setelah lewat sehari dua hari, kita sudah nggak ingat lagi. Mengapa? Itu masuk dalam ruangan verdrongan kompleken. Itu ruangan Allah syuur, ruangan bawah sadar. Nah, jadi ruangan verdrongan kompleken, ruangan yang bawah sadar ini jangan dikira tidak berpengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang. Berarti para sahabat ketika membaca Al-Quran itu dalam ruangan sadar, sehingga dihayati maknanya, dihayati alur ceritanya, ya kan, dirasakan keindahannya. Lupa itu bukan bawah sadar, bukan. Lupa sih ya sesuatu yang kita hafal, kemudian kita tidak ingat lagi menjadi lupa. Makanya yang jadi persoalan adalah bahwa alam bawah sadar ini menjadi satu kajian yang serius ya. Malah justru kita ini ketika mempengaruhi orang lain, memberikan sugesti, itu adalah bagaimana kita bermain dengan alam bawah sadarnya. Ya di situ nanti kita cerita tentang cuci otak lah nanti. Sekarang ilmu brainwashing itu cuci otak itu seperti itu juga ya, dengan sugesti dan sebagainya. Tetap dalam bawah sadarnya itu sendiri. Ya hipnotis juga sama, cuci otak, ya sulap-sulapan dan sebagainya, sugesti. Itu semuanya kan bagaimana canggihnya kita memainkan alam bawah sadar itu sendiri sebetulnya. Ya, jadi saya mah yang gak bisa dibohongi lah bahwa seseorang itu apakah dia memang berwibawa secara alami karena kemuliaan hatinya, karena kecerdasannya, karena kesolehannya sehingga orang itu dihormati oleh masyarakatnya, atau karena trik-trik tertentu. Jadi sadarlah sekarang. Jadi bulannya gak hati-hati, jangan mudah percaya. Dan kita sendiri juga banyak melihat pribadi orang itu, personalitas orang itu berbeda ya. Ada yang kokoh, ada yang meledre, ada yang sedang kacau. Nah, orang personalitasnya itu kokoh, kita juga sulit mempengaruhinya. Sebab alam bawah sadar ini adalah juga membentuk perilaku dan sulit untuk merubahnya. Orang kalau sudah mempercayai sesuatu, sulit untuk kita rubah kepercayaan orang. Ya ini memang bahasanya sangat luas sekali ya bawah sadar nih. Kira-kira, dan ini alam sadar ini nggak lama kok, sebenarnya telap sudah masuk gitu, semuanya terkumpul. Dan itulah makanya kenangan-kenangan yang sudah masuk di dalam alam bawah sadar ini jangan dikira tertutup rapih, enggak. Dia kadang-kadang muncul dengan sendirinya ya, kadang-kadang muncul dalam mimpi, kadang-kadang muncul dalam keadaan kita sadar. Kita sedang duduk-duduk, sedang minum kopi, tiba-tiba teng gitu, kok perasaan kok seneng banget gitu, perasaan tuh seperti itu kan kenangan lama dari bawah sadar yang melakukan mereproduksi sendiri ya. Kadang-kadang kita tiba-tiba menjadi marah, menjadi kesel dan sebagainya, enggak ada ujung pangkalnya kok gitu. Dan ini namanya itu mereproduksi sendiri. Jadi memang pada akhirnya mah bahwa alam bawah sadar ini terlalu luas sekali. Nanti kita kapan-kapan kita bisa lebih luas lagi tentang alam bawah sadar ini, karena itu merupakan kajian psikologis yang sampai sekarang belum selesai sebetulnya.